Jika teman-teman punya mesin tetas kapasitas besar, maka ada perlakuan khusus yang wajib untuk dilakukan agar penetasan kita jadi efektif dan efisien. Apa itu? Simak sampai tuntas video kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas V Channel. Menemukan resep-resepnya atau pola-pola budidaya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama The Mas V Channel. Terima kasih teman-teman yang masih setia dengan channel ini. Saya doakan semoga usahanya tambah lancar, tambah berkah, dan tambah berlimpah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita akan berbagi sebuah video terkait dengan aktivitas kita di dunia penetasan bebek. Dan hari ini kita akan melakukan satu proses yang cukup penting juga, di mana kita akan memindah telur dari mesin setter ke mesin hatcher. Ya, sekarang ini teman-teman nanti bisa dilihat telurnya ini sudah mulai buceki nih ya. Sudah mulai buceki itu apa ya? Retak-retak. Nah, jadi kan nanti bisa di zoom ya. Ini sudah mulai retak-retak, waktunya mungkin besok atau lusa itu sudah menetas, sehingga harus kita pindahkan dari mesin yang setter ini ya, mesin yang besar ini dengan yang hemat energi yang kemarin sudah kita review, kita pindah ke mesin hatcher agar mudah untuk dibersihkan. Yuk kita ikut aktivitas kita hari ini. Nah, baik teman-teman, ini telur yang sudah buceki ya, sudah mulai retak ini, paling 1 hari atau 2 hari lagi menetas. Dan ini kondisi raknya seperti ini. Jadi kita buat rak geser yang manual. Jadi mudah untuk dipindahkan. Dari sini langsung diangkat raknya nanti. Raknya diangkat, dipindah ke mesin hatcher. Kemudian dari mesin yang di luar sana setelah umur 10 hari kita pindah ke sini. Jadi telur yang ada di mesin kapasitas 2000 ini adalah telur yang sudah berumur 10 hari minimal ya. 10 hari masuk mesin tetas, kita pindah ke sini, mendapatkan perlakuan dengan suhu tertentu. Nah, nanti ketika sudah mulai buceki seperti ini, kita pindah lagi ke mesin hatcher agar lebih mudah untuk kita bersihkan. Kenapa kita pindah? Karena kalau netes di sini itu sulit teman-teman. Karena teman-teman bisa lihat di sini ada 10 rak ya. Ada 10 rak dan umurnya berbeda-beda. Jadi ada yang masih umur 11 hari, ada yang baru berumur 15 hari, sampai yang mau netas yang sudah bucek ini ada. Sehingga kalau dibiarkan netas di sini nanti akan mempengaruhi telur-telur yang masih umurnya masih sekitar 11 sampai 21 hari. Nah, itu nanti dampaknya akan mempengaruhi daya tetasnya karena bakterinya akan tersebar ke telur-telur yang umurnya di bawahnya itu. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ternyata telur yang dia mau menetas. Nah, ini sudah kelihatan ini cucuknya ini ya. Nah, ini sudah mangap-mangap. Ternyata ada yang tidak berkembang juga nih, ada telur yang busuk juga. Jadi dia retak tapi mati, biasanya di dalam itu mati. Ya. Ini ada yang telur yang bentuknya kehitam-hitaman, ini berarti dia sudah busuk dan harus segera dibuang sebelum nanti dia kalau terlewatkan nanti bisa meledos, bisa meledak. Ya. Dan itu nanti bisa bakterinya bisa tersebar ke seluruh mesin ini sehingga harus dibersihkan. Itu teman-teman. Jadi ketika kita kan awal kita candling ya, umur 1 hari kita candling, umur 5 hari kita candling. Dan setelah itu tidak ada jaminan bahwa semuanya akan menetas gitu ya. Di pertengahan jalan masih ada juga yang embrionya tidak berkembang, bahkan mati dan busuk. Gitu. Jadi harus rutin-rutin kita cek agar agar tidak terlewatkan, sehingga istilahnya di dalam mesin itu tetap steril dari bakteri dan kuman. Ya. Bayangkan kalau ini beberapa itu kita biarkan
busuk dan istilahnya meledak di dalam itu, bakteri yang tersebar itu ke seluruh ruangan mesin ini. Nah, akan berdampak pada telur-telur yang ada di bawahnya nanti ya. Ada umur yang di bawahnya itu. Nah, ini teman-teman telur yang akan kita masukkan ke mesin kapasitas 2000 butir itu. Ini telur yang sudah umurnya mana ini? Umurnya 10 hari. Jadi sudah 10 hari di mesin tetas ini. Sudah kita candling 2 kali dan ini yang yang bibitnya berkembang bagus, kita akan masukkan ke mesin kapasitas 2000 yang hemat energi. Nah, dari mesin yang hemat energi itu tadi yang sudah buceki tadi akan kita tuker, jadi kita masukkan ke mesin ini agar mudah untuk dibersihkan. Pindah 3 rak teman-teman, jadi 3 rak ini nanti kita pindah ke mesin hatcher. Begitu teman-teman, jadi aktivitas kita sehari-hari 1 minggu itu bisa 2 kali karena kita prosesnya, jadi kontinuitas kita, produksi kita seminggu netes 2 kali, dan termasuk hari ini berarti hari Sabtu nanti insya Allah sudah netas. Dan yang perlu diperhatikan teman-teman semuanya, ketika sudah waktunya menetas, sudah buceki seperti itu tadi, semprotan airnya ini ada perlakuan khususnya ya. Jadi bukan hanya air biasa, tapi kita tambahi dengan sedikit garam. Tujuannya apa? Agar cangkangnya lebih renyah, lebih mudah untuk dipecahkan oleh jabang bayi bebek ini. Oleh si meri ini atau DOD lebih mudah untuk memecahkan cangkang telurnya karena lebih renyah gitu, atau kalau bahasa Jawanya lebih getas gitu ya. Nah, jadi tetap disemprot sehari 3 kali, pagi, siang, dan juga sore, tanpa dibalik ya, tanpa dibalik, hanya disemprot saja. Airnya ditambahi dengan sedikit garam, kemudian dan jangan lupa sensornya, ada sensor suhu di sana tadi ya, nanti kita kasih gambarannya. Sensornya jangan lupa ditaruh agar tidak terkena ari-arinya atau tidak terkena lendir dari telur yang menetas itu tadi, sehingga kalau dia sampai terkena lendir sensor ini atau terkena ari-arinya meri, itu nanti akan berdampak pada pembacaan dari termostatnya. Nah, ini teman-teman sensor yang saya maksud, ini sensor dari termostat yang ini ya, dia pengatur suhunya, ini sensornya. Biasanya hal terkecil yang terlewatkan tadi itu ditaruh di sini, ditaruh di atasnya telur. Ketika dia tidak terkontrol, itu biasanya ketika meri ini netas, dia kan ada ari-arinya di dalam telur itu. Nah, ketika ari-arinya terkena di sensor ini, nah ini yang berbahaya nanti, karena terbacanya di sini, di suhu sini itu dingin ya, belum waktunya untuk bohlam itu mati, tapi di sini panas akhirnya gitu ya, karena dia tidak membaca suhu normalnya, tidak membaca suhu yang faktualnya, karena dia terkena lendir itu tadi. Sehingga saran saya, ini kalau sudah mulai buceki seperti ini ditaruh di pinggir sini saja. Nah, sini mas, nah, ditaruh di pinggir sini. Karena dulu saya pernah mengalami itu, kasusnya seperti itu, akhirnya mesinnya panas, meri yang harusnya netes dia mati karena dehidrasi, terlalu panas di dalam itu. Nah, seperti itu teman-teman aktivitas kita, dan hal-hal kecil yang sedikit remeh yang dianggap sedikit remeh tapi itu sangat penting,
itu perlu diperhatikan bagi teman-teman yang mau belajar tentang usaha penetasan. Baik, semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Semoga semakin menambah kebermanfaatan untuk kita semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas Bay Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.